Ya, kita lanjut sekarang masuk kepada apa? Network topologi ya. Di sini yang dibahas agak banyak ya. Di sini yang dibahas agak banyak. Oke, kita bahas saja. Network topology refer to the different geometrical configuration that can be used to build a network ya. Apa artinya di sini? Topologi jaringan mengacu pada konfigurasi geometris yang berbeda ya, yang dapat digunakan untuk membangun jaringan. Nanti di sini ada, coba kita lihat. Ada berapa di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Kalau nanti Anda UTS mata kuliah ini, maka referensinya jawaban yang di kuliahnya ya. Ya. Kalau nanti UTS ada pertanyaan tentang network topologi, ya, maka referensinya adalah materi yang saya sampaikan di kelas, gitu ya. Sumbernya yang kita pakai yang dari buku ini. Ya, yang pertama namanya apa? Point to point. Ini saya bikin satu seperti ini. Mungkin di WA-nya udah sampai tadi PDF-nya. In the P2P topology, ya, di sini dikatakan a link permanently connect to node or network device, ya. The P2P topology is illustrated in figure 1.8, ya. Note that the link interconnected to node can be either a wireless or air, ya, or wire connection. Jadi koneksinya bisa pakai kabel, bisa pakai katakanlah wifi gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ada berapa node-nya? Ada 2 ya. Koneksinya adalah point to point. Udah ya, gampang ini. Point to point. Yang kedua ya, yang kedua itu adalah point to multi point ya. Jadi topologi yang kita bahas yang kedua apa? Point to multi point. Di sini dikatakan one node is connected to multiple node ya. Satu node terkoneksi dengan banyak node ya. Each in P2P manner. Jadi maksudnya ini masing-masing ini ya bisa dikatakan P2P lah, tapi ya masing-masing koneksi ini ya. Tapi kalau kita di sini satu node terhubung dengan banyak node. Namanya apa tadi? Point to point. Ya, itu yang kedua. Masih gampang lah ya. Yang ketiga namanya apa? Yang ketiga namanya multi drop. Ya. Multi drop. Kita bahas sedikit. In the multi drop topology, ya, yang perlu Anda lihat adalah all node are interconnected by a single link. Gitu ya. Anda pernah ngalamin nggak bikin seperti itu? Satu apa kabel gitu ya, satu apa istilahnya? Nanti ada di bawah sebenarnya. Kalau di sini saya jelasinnya langsung dari bukunya aja ya. Jadi in the multi drop topology, pertama adalah all node are interconnected by a single line. Yang mana single line itu? Ini ya. Jadi dia menggunakan satu line seperti ini ya. Dan ada satu node ya, satu node sebagai masternya. Sebenarnya nanti perkembangannya sampai pada misalnya konfigurasi dari Ethernet itu seperti apa, gitu ya. Di sini hanya ya bisa dibilang apa namanya variasinya aja lah, gitu ya. Namanya apa tadi? Multi drop. Apa tadi fokusnya? Hanya ada satu single link with one node ya, yang disebut sebagai master. Seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah ini dia. Ini namanya apa? Namanya adalah bus ya. Namanya adalah bus. Bedanya sama yang tadi apa? Bedanya sama yang tadi kalau bus ibaratnya tidak ada masternya yang tadi di sini nih ya, tidak ada A-nya di sini. Kalau di sini nanti kita ada apa namanya line terminatornya ya. Kalau Anda pernah ngalamin kayak gini nggak bikin seperti ini? Pernah ngalamin? Pernah ya? Kita bikin itunya ya. Pakai T gitu ya, mungkin bisa nanti ya. Jadi the bus topology is similar to the multi drop topology with exception that there is no master slave. Nah, jadi di sini ya semuanya terhubung di ya, kalau ilustrasinya berarti kalau dia pengen mengirimkan data, misalnya A pengen mengirimkan data ke B ya, yang jadi masalah apa? Yang digunakan hanya satu line. Maka ada kemungkinan ketika A mengirimkan data, maka C juga mengirimkan data. Maka akan terjadi apa? Collision, betul ya.
Maka nanti di Ethernet ya kita gunakan apa? CDMA, CD ya. Apa CDMA CD? Collision detection. Apa emangnya? Multiple access ya. Oke, nanti adalah. Tapi ini ibaratnya baru bicara tentang topologinya gitu ya. Jadi kalau topologi di sini dikatakan apa? Bus gitu ya. Jadi kalau bus pertama adalah masih ada satu line cirinya ya. Cirinya masih satu line tapi tidak ada masternya. Yang ketiga apa? Dia punya line terminatornya. Apa sih gunanya line terminator? Gunanya adalah untuk meredam sinyal ya. Oke. Jadi di sini ada pembahasan nanti kalau ada soal UTS nih kayaknya saya keluarin ya. The line terminator in the figure is used to prevent a signal that come to the end of transmission line from bouncing back. Ya, maksudnya gini. Nanti kan ini sebenarnya listrik ya, misalnya listrik. Jadi ketika dikirimkan, ketika sampai di sini ya, kalau dia nggak diredam dia akan ibaratnya balik lagi gitu ya sinyalnya. Jadi dia gunanya untuk meredam lah ya, untuk meredam. Ini kalau yang topologinya seperti ini ya. Jadi ada namanya line terminator. Jadi kalau ada pertanyaan, apa guna line terminator di bus topologi? Jawabannya apa? Untuk meredam sinyal reflection gitu ya. Ini ada jawabannya di sini. Nah, itu namanya apa tadi? Bus topologi. Yang berikutnya kita ketemu sama ring topologi. Kalau ring seperti ini, ya saya belum bicara tentang tokennya, nanti tokennya ada pembahasan di bawahnya ya. Nah, kalau di sini bicara tentang apa? Topologinya. Jadi topologinya ibaratnya dia terhubungnya A terhubung ke B gitu ya, B terhubung ke C, C terhubung dengan D, D terhubung dengan E terhubung dengan F terhubung dengan A gitu ya. Jadi dia dalam bentuk ring ya. Nanti kalau ngirim datanya gimana? Ada caranya nanti, ada pembahasannya di klasifikasi yang berbeda. Ya, kita fokus saja di apa namanya di topologinya. Oke, saya pikir itu aja. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya apa? Star ya. Star topologi ya, star topologi. Star topologi itu sebenarnya hub sebenarnya ya. Sorry. Sebenarnya itu adalah bus sebenarnya ya. Nanti kalau pembahasan di Ethernet nanti dibahas lebih detail lagi. Tapi mungkin saya nggak bahas itu dulu. A star topology is a topology in which each node is connected in P2P manner to central node ya. Di sini ada pengertian tentang hub ya. Kenapa nggak switch Pak? Ya bisa, nanti perkembangannya kita pakai switch ya. Tapi di sini ibaratnya apa namanya? Setiap node terhubung dengan, di sini istilahnya masih general ya. Namanya apa? Central node ya. Kemudian central node itu dikatakan sebagai hubnya. Ya ini ibaratnya tidak punya kecerdasan di sini ya. Nanti kalau kita bicara lebih dalam lagi, ketika data dikirimkan sama dia di broadcast semua gitu ya. Tapi kalau dia nanti ada, kalau udah dia ada apa namanya switchnya, maka nanti dia tahu MAC address mana yang dimaksudkan gitu ya. Dia punya kejelasan di situ. Kita belum sampai ke sana ya, masih di awal-awal aja. Di sini bicara tentang apa? Topologi dari star. Apa kuncinya? Pertama adalah terhubung ke central node gitu ya. Oke. Itu namanya apa? Star ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ya, ini tadi yang saya bilang ya. The difference between the two is that the star topology point to point center. Oke. Anda bisa paham kalimat di sini? Ini membedakan apa? Membedakan antara star topologi dengan apa? Dengan ini point to multi point topologi gitu ya. The central node is active device ya. Ini saya nggak jelasin, nanti saya tanya aja di di formatif nanti ya. Ya, itu ya. Oh, ada Pak di sini artinya. Oh, ada ya. Ya, sudah. Sekarang kita masuk kepada yang lebih kompleks lagi, namanya adalah tree topology. Tree topology is formed by connecting multiple bus ya, multiple bus. Yang bus yang mana tadi? Yang bus yang mana tadi?
Ini bus ya, ini kan bus ya. Yang mana yang tree? Ini tree ya. Ya. Oke. Yang busnya yang mana? Star, ini star, ini star. Busnya yang di atasnya. A tree topology is formed by connecting multiple bus together to form a system by branching link. Jadi sebenarnya yang ini nih, yang busnya tuh yang ini nih, ya. Terus nanti di bawahnya baru ada starnya, gitu ya. Seperti itu, satu line ya. A tree topology is formed by connecting multiple bus together, ya, to form system branching link with no closed loop. Ya, itulah, ini tree lah ya, bisa kelihatan lah ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah mesh topologi ya. Mesh itu bahasa Indonesianya apa? Berantakan ya. Mesh itu artinya berantakan ya. Ya, di situ dikatakan the network node are interconnected in arbitrary manner ya. Tidak apa namanya? Tidak pasti. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, yang ini adalah apa tadi? Star ya. Di sini star, di sini star. Ya ini sebenarnya nanti kalau kita masuk ke jaringan yang sebenarnya ya mirip-mirip seperti inilah ya. Oke, itu cuma bicara tentang apa? Topologinya. Udah selesai ya? Nah, ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ya, bisa membedakan tidak? Udah apa belum? Ya tinggal baca Pak. Ya, betul. Ya, yang pertama apa? Point to point. Yang kedua apa? Point to multipoint. Yang ketiga apa? Multi drop, bus, ring, star, tree. Kayaknya di jaringan juga dibahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi yang berikutnya. Kita akan bicara tentang apa yang berikutnya. Ya, geographical coverage. Oke. Coverage itu apa coverage? Luasan, cakupan ya, cakupannya, luasannya. Network are sometimes classified according to their geographical coverage ya. Jaringan terkadang diklasifikasikan menurut cakupan geografisnya. The following are example of network that are based on their geographical coverage. Berikut adalah contoh jaringan yang didasarkan pada cakupan geografisnya. Jadi jangan salah jawab nanti ya. Ini lagi ngomongin apanya nih? Topologinya apa coverage geografinya? Gitu ya. Jadi kalau bicara topologi yang tadi, yang sekarang adalah coverage geografinya. Yang pertama dikenal dengan nama istilah apa? PAN ya, Personal Area Network ya. Kita punya flash disk di dimasuk di colokin ke laptop itu udah dikatakan sebagai PAN gitu ya. Personal Area Network adalah network that interconnected device that are within the reach of an individual, usually within a range of 10 meter ya. These device are usually cell phone, tablet, and laptop ya. Kita punya HP, kita punya laptop, kita punya tablet gitu ya, ada jaringannya ya. Itu adalah personal area network gitu ya. Bluetooth gimana Pak? Ya bisa gitu ya. Yang penting kan bisa komunikasi data kan. Yang kedua adalah LAN ya. Nanti kita akan banyak belajar di sini ya. Di MTCNA juga fokusnya pada di sini salah satunya ya. Ada local area network. Contohnya apa? Itu adalah jaringan di kampus ya, menggunakan Ethernet atau token ring network. Ini hanya bicara tentang cakupannya saja ya. Yang luasnya sebesar misalnya kampus gitu ya, gedung gitu ya. Oke. Mungkin berapa kilo enggak kali ya, berapa puluh meter lah ya. Yang ketiga baru metropolitan area network ya. Ini udah satu kota ya, menggunakan FDDI ya, Fiber Distributed Data Interface. Namanya apa? MAN ya. Yang terakhir
namanya adalah WAN. WAN adalah satu planet ya. Wide Area Network cover much larger area such as a country. Ya, contohnya adalah internet. Gitu ya, gampang ya. Ada apa aja? Ada PAN, ada WAN, ada MAN, ada WAN ya. Udah ya. Itu hanya bicara tentang cakupannya ya. Yang 10 meter, yang 100 meter, yang 1 hektar gitu, yang satu planet, yang satu negara gitu ya. Seperti itu. Hanya bicara tentang coverage areanya. Ya, jadi Anda sudah paham. Anda sudah bicara, oh ini sedang bicara tentang coverage-nya, oh ini bicara tentang topologinya ya. Seperti itu. Itu masih bisa dinalar lah. Berikutnya, ini juga sering kita gunakan, namanya apa? Media transmisinya, transmission medium. Poin nomor 5, data communication network can also be classified according to the type of medium over which the signal propagate ya. In this case, there are two type of transmission. Yang pertama apa? Guided transmission. Yang kedua apa? Wireless transmission. Pakai kabel sama yang pakai wireless gitu ya. In guided transmission ya, namanya apa di situ istilahnya? Guided transmission. Guide itu berarti apa? Ada yang ngarahin gitu ya. Ada yang ngarahin, ada guide-nya. A physical path is provided along which the signal propagate ya. Jalur fisik disediakan ya untuk sinyal jalan gitu ya. Guided transmission include twisted pair, coaxial cable sama optical fiber gitu ya. Jadi kita udah bisa nih, oh ini bicara tentang medium transmisinya, media transmisinya ya. Apa aja? Yang pertama ada yang guided, yang butuh physical path. Apa itu path? Path itu ya jalur ya, jalan setapak gitu ya. Path gitu ya. Jadi ada jalurnya secara fisiknya. Ya, yang kedua berarti apa? Yang kedua namanya wireless transmission. The medium over which the signal propagate is mostly the air. Air itu apa artinya air? Udara ya, bukan air tapi air. Ya. Such network use radio transmission gitu ya. Oke, ini hanya bicara tentang apa? Ada dua media transmisi, yang pertama guided, yang kedua apa tadi? Wireless. Sudah ya. Udah banyak nih soalnya ya. Nah, yang ini yang agak rame ya. 136. Apa namanya? Data transfer teknik ya. Nanti ini ada sedikit irisannya dengan bagaimana kita mengirimkan data di TCP/IP lah ya. Oke, kita coba bongkar di sini. Ya. There are two ways in which data can be transferred from source to destination. Apa artinya? Ada dua cara di mana data ditransmisikan dari mana? Dari sumber ke. Oke, jadi di sini bicara tentang apa? Teknik untuk mentransfer data. Yang pertama adalah switching, yang kedua adalah broadcasting. Jadi jangan salah jawab pertanyaannya apa, jawabnya apa gitu ya. Kekeh berarti itu Pak ya. Dibaca dulu pertanyaannya ya. Oke. Apa di sini? Switching sama broadcasting. Ini ada semua di buku jaringan komputernya Tanam Boom ini ya. Oke, yang pertama, in switch network, data is transferred from source to destination through a series of intermediate switching node. Ya, data pass through a subset of the network node. There are two type. Oke, ini kita lagi bicara tentang apa tadi? Switch ya. Oke, coba kita artikan. Nanti yang ini udah apa namanya dua bagian dari switch ya. Kita baca dulu yang dua baris ini. In a switch network, di jaringan yang switch gitu ya. Ini sebenarnya yang saya merahin tuh, data is transfer from a source to destination through a series of intermediate switching node. Maksudnya ketika kita mengirimkan data dari source ke destination, dia akan mampir dulu di tempat-tempat switchingnya tadi, intermediate switching node gitu ya. Ya seperti kita sekarang lah, kalau kita ngirimin data maka dia mampir dulu gitu ya. Tapi ini dasarnya banget gitu ya. Jadi fokusnya adalah ketika kita mengirimkan data dari sumber ke tujuannya, dia akan melewati a series of
intermediate switching node ya. Ada media antaranya ya. Seperti itu. Potong sini dulu.